Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sebuah materi tentang iman kepada makhluk gaib dari mata kuliah Keimanan dan Kemanusiaan. Semua makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang gaib dan yang nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa dan tidak bisanya dipantau oleh panca indera manusia. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, yang tidak terlihat dan tidak jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak seperti jin, setan, hantu, malaikat, dan yang tidak nampak lainnya. Percaya kepada hal yang gaib merupakan rukun iman keenam. Oleh karena itu, iman kepada yang gaib menjadi salah satu yang harus diyakini dan dipedomani. Dan iman kepada yang gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk Islam. Rukun iman yang 6 itu adalah iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, 4. Iman kepada rasul-rasul Allah, 5. Iman kepada hari kiamat, dan 6. Iman kepada qada dan qadar Allah. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman salah satunya adalah mempercayai kepada hal yang gaib. Makhluk gaib harus kita percayai keberadaannya, karena dengan kita meyakini atau mengimani keberadaan makhluk gaib berarti kita iman kepada hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib berarti meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun, beriman kepada hal yang gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu memiliki kekuatan penuh. Karena jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dunia nyata. Pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang contoh-contoh makhluk gaib. Setelah ini saya akan merinci beberapa makhluk gaib dan kewajiban kita mengimaninya serta hikmah-hikmahnya. Di antara pembahasan makhluk gaib kita kali ini adalah malaikat, jin, iblis, dan syaitan. Menurut pandangan agama Islam Sunting, di dalam akidah Islam, istilah gaib mencakupi banyak hal seperti kematian, jodoh, rezeki, dan roh manusia, hari kiamat, surga, dan lain-lain. Beriman kepada yang gaib adalah salah satu ciri muslim yang bertakwa, termasuk ke dalam hal gaib adalah makhluk ciptaan yang tidak dapat dijangkau indera manusia seperti dari bangsa malaikat dan jin. Di dalam keyakinan Islam dinyatakan keberadaan makhluk-makhluk gaib tersebut. Bahkan sebelum manusia pertama diciptakan, makhluk dari kalangan jin telah terlebih dahulu menghuni bumi. Akan tetapi dikarenakan perbuatannya yang merusak, sebagian besar dari golongan jin termasuk dihancurkan oleh para malaikat bersama iblis yang sebenarnya juga golongan jin. Kemudian Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, yang kemudian waktu manusia dan jin hidup berdampingan di bumi bersama hewan, tumbuhan, dan benda. Interaksi makhluk gaib dengan manusia sunting adalah para malaikat bertugas mengurusi urusan manusia, jin, hewan, dan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Setiap manusia memiliki qarin
yaitu pandangan dari kalangan jin dan malaikat. Malaikat mampu melihat jin setiap waktu, sedangkan jin tidak dapat melihat mereka kecuali setelah malaikat tersebut berubah bentuk lain yang dapat dijangkau oleh indera jin. Sedangkan manusia tidak dapat melihat malaikat dan jin dalam bentuk asli mereka kecuali mereka berubah menjadi bentuk yang dapat dijangkau oleh indera manusia, seperti berubah menjadi hewan, suara, cahaya, api, hantu, benda terbang tak dikenal, bahkan meniru rupa manusia yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dalam alam nyata maupun alam mimpi. Keledai dan anjing mampu melihat bentuk asli jin di malam hari. Jin mampu menzalimi, mencuri harta, membalas dendam, menculik dan membunuh manusia. Sebagaimana manusia juga bisa menyakiti dan membunuh jin. Jin akan menjadi lebih lemah ketika menampakkan diri, sehingga manusia dapat melihatnya, yang berarti juga dapat memukulnya, bahkan membunuhnya. Kesalahpahaman sunting. Di dalam akidah Islam tidak dikenal adanya roh gentayangan, arwah penasaran maupun indera keenam. Diyakini bahwa setelah perginya para pelayat, mayat di dalam kuburnya akan ditanya 3 pertanyaan kubur oleh malaikat. Manusia yang jahat mengalami siksa kubur dan sedangkan yang baik mengalami nikmat kubur. Roh orang yang telah meninggal tetap berada dalam kuburnya, menikmati datangnya hari kebangkitan. Hal ini kadangkala dimanfaatkan oleh jin untuk meniru wujud si mayat untuk mengambil keuntungan atau sekedar mempermainkan manusia. Begitu pula tentang indera keenam, bahwasannya jin tidak dapat dilihat manusia kecuali jin tersebut sendiri yang menampakkan dirinya. Hanya saja jin melihat dan memilih orang-orang tertentu untuk ditampaki, kadang secara reguler. Tujuannya supaya manusia mengira dan meyakini bahwa dia mampu melihat hal gaib dan mulai menyatakan kepada khalayak bahwa dia mampu mengetahui hal gaib. Pada akhirnya jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut dan menipunya, mengaku sebagai arwah orang yang telah mati, atau menawarkan manusia tersebut mencari harta atau bahkan mengajak kepada perdukunan dan kesyirikan seperti berkurban binatang untuk selain Allah sebagai syarat terpenuhi hayatnya dan lain-lain. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.